Halo semuanya, kami dari golongan B4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai production and characterization of monoclonal antibodies against J26 norovirus virus-like particles. Sebelumnya, kenalan dulu yuk sama anggota kelompok kami. Topik-topik yang dibahas meliputi pendahuluan, material dan metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Novovirus adalah anggota famili Caliviridae, penyebab penyakit gastroenteritis akut atau peradangan dan inflamasi sistem gastrointestinal akut non-bakteri. Novovirus memiliki karakteristik morfologi sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki amplop, dan yang kedua, memiliki asam nukleat berupa single strand RNA virus dengan ukuran genom 7,5 hingga 7,7 kilobasa. Novovirus yang menyerang manusia dibagi menjadi 3, yaitu genogrup 1 atau G1, genogrup 2 atau G2, dan genogrup 4 atau G4. Pada genogrup 2 atau G2 terdapat lebih dari 20 genotip berbeda, dan selanjutnya G23, G24, dan G26 akan menjadi fokus dalam penelitian kali ini. Genom pada tiap genogrup mengandung rangka baca terbuka atau open reading frame yang selanjutnya disebut dengan ORF, yaitu ORF1, ORF2, dan ORF3. Pada ORF1 mengkode poliprotein yang dapat dipotong menjadi 6 protein berbeda, yaitu P48, NTPase, P22, VPG, 3CL-Pro, dan RDRP. Lalu ada ORF2 yang mengkode sebagian besar protein kapsid VP1. Ekspresi VP1 secara in vitro di dalam sel serangga, ragi, dan E. coli mampu membentuk partikel mirip virus atau virus-like particles VLPS yang menyerupai virion secara morfologi dan imunogenitas. Selanjutnya ada ORF3 yang mengkode sebagian kecil dari protein kapsid VP2. VP2 yang kaya akan sering mampu menstabilkan virus-like particles yang dihasilkan dari VP1. Kasus infeksi novovirus terbanyak disebabkan oleh genogrup 2 genotip 4 atau G24. Sejak tahun 1990, sedikitnya ada novovirus G24 yang menyebabkan 5 kali endemik atau pandemik. Faktor yang menyebabkan hal ini kemungkinan karena terjadinya rekombinasi dari antigen drift atau akumulasi mutasi yang menyebabkan perubahan sifat pada virus. Faktor penempelan dari novovirus adalah histoblood group antigen atau HBGES. HBGES merupakan kelompok antigen yang tersusun dari karbohidrat yang berikatan kovalen dengan protein atau lemak dan terdapat pada permukaan sel atau cairan tubuh. Uji in vitro ikatan antara VLP dengan HBGE menunjukkan bahwa VLP dari G24 menunjukkan aktivitas ikatan dengan spektrum luas terhadap HBGE saliva pada semua golongan darah. Novovirus genogrup 2 genotip 6 menyebabkan kasus penyebaran yang tidak merata atau kasus sporadik dan memiliki pola ikatan yang sama dengan genogrup 2 genotip 4. Sekuens asam amino VP1 mengindikasikan adanya insersi pada domain P2 untuk novovirus genogrup 2 genotip 3 dan genogrup 2 genotip 6 yang mampu membentuk surface exposed loop region. Tripsin mampu memotong sekuens VLP novovirus genogrup 2 genotip 3 dan genogrup
2 genotip 6 menjadi dua pita yang sama besar. Kesamaan sekuens asam amino VP1 pada novovirus genogrup 2 genotip 3 dan genogrup 2 genotip 6 menunjukkan identitas yang dekat antara keduanya, serta menggambarkan apabila perkembangan genogrup 2 genotip 6 mirip dengan genogrup 2 genotip 3. Antibodi monoklonal adalah alat yang baik untuk menganalisis antigen, mengetahui aktivitas pengeblokan, dan untuk mengidentifikasi strain yang hilang. Antibodi monoklonal spesifik novovirus genogrup 2 genotip 4 telah digunakan untuk mengidentifikasi epitop yang berikatan dengan HPGA, sedangkan belum ada antibodi monoklonal untuk novovirus genogrup 2 genotip 6 yang spesifik. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah menemukan antibodi monoklonal untuk G2.6 yang spesifik dapat menunjukkan aktivitas pengeblokan dan untuk mengidentifikasi garis keturunan. Tujuan lainnya yaitu menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh langsung atau tidak langsung dari prediksi interaksi VLPS-HBGA dengan surface exposed loop region. Tujuan spesifik dari penelitian ini adalah menghasilkan dan mencirikan serangkaian antibodi monoklonal terhadap G2.6 norovirus virus-like particles. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu ekspresi dan purifikasi norovirus virus-like particles, sintesis peptide dan konjugasi dengan bovine serum albumin, imunisasi hewan dan produksi antibodi, indirect dan sandwich ELISA, in vitro HBGA virus-like particle binding blockade assay, generation of rapid anti-J17 norovirus virus-like particle hyperimmune serum, Western blotting, dan epitope mapping. Langkah pertama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu ekspresi dan purifikasi virus-like particle dari norovirus. Ekspresi dan purifikasi virus-like particle genogrup 2 genotype 6 Japan atau yang disingkat VLP-G26-JPN, VLP genogrup 2 genotype 3 atau VLP-G23, VLP genogrup 2 genotype 4 atau VLP-G24, dan VLP genogrup 1 genotype 7 atau VLP-G17, serta protein kapsid kimerik yaitu G23S, G26P, dan G26S, G23P telah dilakukan di penelitian author yang sebelumnya. Kemudian, singkatnya, rekombinan baculovirus yang menyimpan gen G17, G23, G24, G26 Japan, dan protein kapsid kimerik norovirus G23, G26 digunakan untuk menginfeksi sel SF9 di labu berventilasi. Lalu, media kultur yang mengandung target protein dipanen 5-7 hari kemudian. Lalu, media kultur tersebut disentrifugasi dengan kecepatan rendah untuk menghilangkan debris atau sisa-sisa puing atau bagian sel yang masih ada. Kemudian, protein kapsid yang terekspresi di media kultur tersebut dipresipitasi dengan cara menambahkan PEG 6000 dan natrium klorida dengan konsentrasi final masing-masing 7% W/V dan 2% W/V. Kemudian, hasil presipitasi tadi disentrifugasi dengan kecepatan rendah, lalu diresuspensi di buffer fosfat salin dengan konsentrasi 0,01 M. Protein yang sudah diresuspensi tersebut dicampur dengan CSCl dengan volume yang sama atau setara dengan larutan hasil resuspensi tadi. Kemudian disentrifugasi dengan kecepatan 288.000 kali kecepatan gravitasi dan suhu 8 derajat Celcius selama 24 jam di dalam rotor Beckman
SW41. Kemudian hasil visible paints diambil menggunakan side puncture. Lalu CSCl dihilangkan dengan sentrifugasi dengan kecepatan 141.000 kali kecepatan gravitasi pada suhu 8 derajat Celcius selama 3 jam di rotor Beckman SW nomor 28. Pelet protein hasil akhir yang didapatkan diresuspensi dalam PPS. Semua virus-like particle dianalisis dengan STS page dan diamati dengan mikroskop elektron. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu sintesis peptida dan konjugasi dengan bovine serum albumin atau BSA. Urutan peptida yang meliputi daerah loop permukaan protein kapsid VP1 yang diprediksi disintesis dan dikonjugasikan ke BSA. Namun hal ini tidak dilakukan oleh peneliti sendiri melainkan dilakukan oleh Gene Create Company, China. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu imunisasi hewan dan produksi MAB. Tikus BALBC diimunisasi dengan G26-JPN-VLP yang telah dimurnikan atau dengan konjugat peptida BSA menurut tabel yang bisa teman-teman lihat. Dilakukan total 5 kali imunisasi pada tikus dengan imunisasi pertama dilakukan pada minggu ke-0, imunisasi kedua dilakukan pada minggu kedua, imunisasi ketiga dilakukan pada minggu keempat, imunisasi keempat dilakukan pada minggu ke-6, dan imunisasi 5 dilakukan 3 hari setelah imunisasi keempat. Kemudian, tikus dikorbankan dengan dislokasi serviks. Lalu, sel limfatikus diisolasi dan difungsikan dengan sel myeloma. Lalu, dilakukan screening atau seleksi terhadap koloni yang positif dengan prosedur ELISA. Untuk tikus yang telah diimunisasi dengan konjugat peptida BSA, pertama-tama, koloni yang positif diseleksi dengan konjugat peptida BSA, lalu menggunakan peptida sebagai coating agent. Kemudian dilakukan uji reaktivitas koloni yang telah terpilih terhadap VLP dengan menggunakan VLP sebagai coating agent. Untuk meningkatkan kemungkinan mengidentifikasi blocking antibodies, digunakan juga protein G23S, G26P, dan G26S, G23P sebagai coating agent. Lalu dipilih subkoloni yang menunjukkan aktivitas pengikatan terhadap antigen yang digunakan, lalu diperbanyak dan kemudian diinjeksikan secara intraperitoneal ke tikus untuk produksi ascites. Kemudian, ascites dikumpulkan, lalu disentrifugasi untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak terlarut dan dicampur dengan 1% larutan natrium asetat sebanyak 10 kali volume awalnya, lalu difiltrasi dengan membran 0,22 mikrometer. Selanjutnya, MAB dimurnikan dengan kromatografi afinitas protein AG, lalu konsentrasinya dihitung dengan spektrofotometer. Langkah selanjutnya dilakukan indirect dan sandwich ELISA. Indirect dan atau sandwich ELISA digunakan untuk screening atau menyeleksi hybridoma cell pools, clones, subclones, dan reaktivitas MAB yang telah dimurnikan terhadap berbagai protein dari NOV-VP1. Untuk prosedur indirect ELISA, pertama-tama semua jenis NOV-VLP atau konjugat peptida BSA ditempatkan secara terpisah ke 96 well microplates sebanyak 0,5 mikron per mililiter atau 100 mikron per well dalam buffer karbonat bikarbonat pH 9,6 atau PBS. Kemudian dilakukan inkubasi semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Pada prosedur indirect ELISA ini digunakan kontrol negatif yaitu well yang hanya berisi buffer. Lalu, microplates yang telah diinkubasi tadi dicuci 2 kali dengan PBS yang mengandung 0,05% Twin 20 atau yang disebut PBST, lalu diblok dengan PBST yang mengandung 1% DSA sebanyak 200 mikron per well, dan kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya, supernatan dari Vulgar cell yang telah didapatkan di awal tadi ditambahkan ke dalam microplates, lalu diinkubasi lagi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius.
Kemudian ditambahkan horseradish peroxide conjugated good anti-mouse antibody, lalu diinkubasi lagi selama 30 menit di suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan langkah pertama yang dilakukan pada sandwich ELISA yaitu melapisi rapid anti G17, G26-JPN, G23, dan G24-NOV-VLP hyperimmune sera secara terpisah dengan perbandingan 1:4000 dalam ppс dengan inkubasi semalaman pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian diblok dengan PPST yang mengandung BSA 1% dengan inkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, ke dalam hyperimmune sera tadi masing-masing ditambahkan NOV-VLP yang sesuai dengan hyperimmune seranya, yaitu G17, G26-JPN, G23, dan G24 yang telah dilarutkan dalam PPST. Kemudian diinkubasi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Lalu ditambahkan MAB dan diinkubasi lagi selama 1 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan HRP conjugated good anti-mouse IgG antibody dan diinkubasi lagi selama 30 menit dalam suhu 37 derajat Celcius. Nah, setiap selesai suatu tahap inkubasi yang tadi itu, plate dicuci 5 kali dengan PPST. Lalu, ikatan MAB-nya bisa dideteksi dengan penambahan tetramethylbenzidin dan urea peroxide, serta pengukuran optical density pada 450 nm. Uji pemblokiran ikatan HBGA-VLP secara in vitro. MABS dipilih untuk kemampuan mengeblok HBGA dengan melakukan uji pemblokiran ikatan HBGA-VLP secara in vitro. Sampel air liur dari individu bergolongan darah A dengan epitop HBGA yang telah ditentukan dengan MABS spesifik digunakan untuk melapisi 96 well microplate dengan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam. Sumuran diblokir dengan PBST yang mengandung 1% BSA dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam. G26 Novovirus VLPS diencerkan dalam PBST dan dicampur dengan supernatan sel kultur atau MABS murni hingga konsentrasi akhir 2 mikrogram per mililiter. Campuran VLP MABS dimasukkan ke dalam sumuran terlapis saliva, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam dan dicuci 5 kali dengan PBST. Serum hiperimun anti G26 Novovirus kelinci diencerkan dalam PBST dengan rasio 1:1000, lalu ditambahkan dan diinkubasi selama 1 jam. Plate dicuci 5 kali dengan PBST dan HRP conjugate good anti-rabies IgG antibody ditambahkan, diikuti inkubasi selama 30 menit. Efek cross-blocking MABS ditentukan dengan G17, G23, dan G24 Novovirus VLP sesuai prosedur di atas dengan sedikit modifikasi. G23, Novovirus VLP, dan tripsin dicampur hingga konsentrasi 2 mikrogram per mili dan 200 mikrogram per mili pada masing-masingnya. Campuran diinkubasi pada 37 derajat Celcius selama 30 menit, lalu ditambahkan MABS. G17 dan G24 Novovirus VLP langsung dicampur dengan MABS ke konsentrasi akhir 2 mikrogram per mili. Campuran dipindahkan ke sumuran yang belum dilapisi air liur. Lalu proses selanjutnya mengikuti alur proses di atas. Sinyal terdeteksi oleh penambahan developing agent dan pengukuran OD pada 450 nm. Indeks pemblokiran dihitung pada persen, yaitu dengan rumus persen indeks pemblokiran sama dengan rata OD tanpa sera dikurangi rata OD dengan sera dibagi rata OD tanpa sera dikali 100%. Sementara kontrol adalah sumuran yang diduplikasi yang ditambahkan PBST. Indeks pemblokiran kontrol dihitung dalam persen. Dengan rumus, persen indeks pemblokiran kontrol sama dengan rata OD kontrol per rata OD tanpa sera dikali 100%. Generation of Rabbit Anti-G17 Novovirus VLPS Hyperimmune Serum. Prosedur preparasi serum hiperimun dilakukan seperti pada contoh sebelumnya. Secara singkat,
Kelinci jenis Japan Big Ears diimunisasi dengan G17 Novovirus WLPS yang telah dimurnikan secara subkutan dengan interval 2 minggu untuk total 4 kali imunisasi dengan 50 mikrogram per dosis yang dicampur menggunakan Friends Complete Adjuvan pada imunisasi pertama atau Friends Incomplete Adjuvan pada imunisasi selanjutnya dengan rasio 1:1. Sera diambil dari arteri serviks kelinci 1 minggu setelah imunisasi terakhir dan titer anti-VLP spesifik IgG ditentukan dengan indirect ELISA. Protein G17 Novovirus WLPS digunakan pada 0,2 mikrogram per mili. Western blotting, JI7, JII3, JII4, dan JII6 CPN nomor 5 VLP yang dimurnikan untuk dianalisis, dididihkan selama 10 menit dalam buffer sampel dan kemudian dimasukkan sebanyak 2 mikrogram ke dalam gel pemisah kontinu 10%. Protein yang dipisahkan SDS batch dipindahkan ke membran nitroselulosa dan dideteksi dengan anti-JI7, JII3, JII4, dan JII6 nomor 5 VLP sera hiperimun kelinci pada pengenceran 1:2000 atau dengan MAB pada 1 mikrogram per mililiter dalam PBST. Membran dicuci dengan PBST selama 3 kali untuk menghilangkan antibodi yang tidak terikat dan kemudian HRP terkonjugasi good anti-rabbit atau antibodi IgG poliklonal tikus ditambahkan pada 1:2000 dalam PBST. Setelah 3 kali pencucian lainnya, membran dikembangkan dengan agen pengembangan warna DAB mengikuti instruksi pabrik. Epitope mapping. Sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai epitope mapping yang digunakan pada percobaan ini, alangkah lebih baiknya untuk kita memahami dulu apa itu definisi epitope mapping. Epitope mapping adalah proses identifikasi situs pengikatan atau epitope dari antibodi pada antigen targetnya, biasanya pada protein. Identifikasi dan karakterisasi situs pengikatan antibodi membantu dalam penemuan dan pengembangan terapi baru, vaksin, dan diagnostik. Karakterisasi epitope juga dapat membantu menjelaskan mekanisme pengikatan antibodi. Epitope mapping dapat mengungkapkan bagaimana MAB memberikan efek fungsionalnya, misalnya dengan memblokir pengikatan ligan atau dengan menjebak protein dalam keadaan non-fungsional. Epitope mapping yang digunakan pada percobaan ini yaitu serangkaian peptida 15 mer dengan overlap peptida-peptida dari 3 asam amino yang meliputi domain P parsial disintesis, seperti yang tertera pada tabel 2. Indirect ELISA digunakan untuk menentukan situs pengikatan MAB yang diuji dengan 96 well plates yang dilapisi dengan peptida yang diencerkan dalam PBS pada 2,0 mikrogram per mililiter atau 100 mikroliter per sumuran dengan inkubasi pada suhu 4 derajat Celcius selama semalam. Sumuran diblok seperti dijelaskan di atas, dan MAB murni yang diencerkan dalam PBST ditambahkan pada 1 mikrogram per mililiter atau 100 mikroliter per sumuran. Sumuran kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 jam dan dicuci selama 5 kali dengan PBST sebelum penambahan HRG terkonjugasi good anti-MOS IgG. Sinyal terdeteksi seperti yang dijelaskan di atas. Sumuran yang dilapisi dengan PBS dan JII6 VLPs dipilih sebagai kontrol negatif dan positif. Hasil dan pembahasan. Pada bagian hasil, dibahas beberapa hal terkait pengujian yang sudah dilakukan. Di antaranya yaitu, pertama, pada penelitian sebelumnya, diketahui bahwa digestiripsin dapat menyebabkan pembelahan protein VP1 pada G26 dan dapat mengganggu atau memutus ikatan Lewis X dan Lewis Y pada antigen. Peneliti menduga bahwa ikatan yang ada di surface exposed region berhubungan dengan HBGA atau yang biasa disebut dengan histoblood group antigen.
Pembuktiannya dilakukan dengan imunisasi konjugat peptida BSA dimetit dan dilihat apakah dapat menghasilkan MAB yang mempunyai kemampuan memblok ikatan. Selanjutnya yaitu hasil yang kedua, mengidentifikasi antibodi monoklonal yang mampu mengeblok atau memiliki kemampuan untuk mengeblok. Nah, untuk mengidentifikasi monoklonal antibodi ini, tahap awal yang dilakukan yaitu seleksi awal menggunakan indirect ELISA. Jadi pada indirect ELISA digunakan VP1 protein atau protein VP1, itu merupakan protein kapsid dari G26 norovirus sebagai coating antigen untuk memilih koloni yang positif. Nah, setelah itu koloni yang positif ini akan di-screening untuk memilih koloni mana yang mempunyai ikatan dengan domain P dari G26 norovirus. Itu menggunakan coating antigen berupa VP1 protein dari G23S atau G26P dan G26S dan G23P chimerik. Nah, setelah diperoleh koloni yang positif yang diinginkan, dilakukan subcloning dengan beberapa round atau putaran. Pada round terakhir dari subcloning tersebut dilakukan juga uji in vitro menggunakan HBGA VLP binding assay atau histoblood group antigen dan virus-like protein binding assay. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat kemampuan blokade dari monoklonal antibody. Jadi, antibodi monoklonal ini dikatakan memiliki kemampuan untuk blokade jika dia mampu berikatan dengan antigen yang sudah ditetapkan pada uji. Nah, untuk sel hibridoma dari tikus yang sudah diimunisasi dengan konjugat peptida BSA, itu koloni yang positif dipilih secara simultan dengan konjugat peptida BSA dan juga protein VP1 dari G26 norovirus. Jadi, imunisasinya seperti yang sudah dijelaskan pada hasil nomor 1 tadi ya. Nah, yang mana nanti hasil positif itu akan mengenali kedua antigen yang dipilih. Pada percobaan, hasilnya adalah dua koloni yaitu 1E5 dan juga 2B2 itu mampu mengenali konjugat peptida BSA dan juga protein VP1 dari G26 norovirus. Artinya dia mempunyai kemampuan ikatan atau bisa mengeblok pada peptida BSA dan juga protein VP1 dari G26 norovirus. Dan di samping itu dihasilkan juga 5 koloni yang terdiri dari 1F7, 1F11, 2B6, 2C4 dan juga 2E10 itu mampu mengenali VP1 protein dari G26 norovirus. Jadi untuk 2 koloni tadi bisa mengenali 2 antigen tersebut, tapi untuk 5 koloni ini dia hanya mengenali protein atau antigen yang ada pada G26 norovirus. Nah, selanjutnya koloni-koloni tadi itu akan dipilih untuk ditingkatkan produksinya atau scale up. Scale up-nya ini menggunakan metode induksi ACTase. Nah, dari 7 monoklonal antibodi yang dihasilkan yang mempunyai kemampuan blokade atau yang memiliki ekspresi yang paling tinggi pada G26 norovirus yaitu 1F7, 1F11 dan juga 2B6. Nah, hasil ekspresinya itu bisa dilihat pada figur nomor 1 yang ada pada slide berikut. Mengkarakterisasi ikatan menggunakan sandwich ELISA dan Western blot. Pada gambar samping merupakan hasil dari pengujian menggunakan sandwich ELISA. Sandwich ELISA digunakan untuk mengetahui kemampuan monoklonal antibody mengenali binding activity dari soluble protein PP1 genogroup 2 genotype 6. Hasilnya, terdapat 7 monoklonal antibody yaitu 1F7, 1F11, 2B6, 2C4, 2S10, 1E5, dan 2B2 yang dapat mengenali protein soluble genogroup 2 genotype 6. Berdasarkan hasil Western blot, terdapat 5 monoklonal antibody 1F11, 2C4, 2S10, 1E5, dan 2B2 yang dapat mengenali protein VP1 dari genogroup 2 genotype 6 yang terdenaturasi. Hal ini ditunjukkan sesuai dengan gambar yang ada di slide teman-teman. Terdapat 3 monoklonal antibody 1F7, 1F11, dan 2B6 yang dapat mengenali protein VP1 dari genogroup 2 genotype 6 yang belum terdenaturasi. Hal ini bisa dilihat pada gambar di bawah ya teman-teman. Pengikatan atau pengeblokan kebanyakan terdeteksi di 55 kilodalton dengan adanya pedimer di daerah permukaan pembelahan atau surface exposed loop region.
Selanjutnya adalah hasil nomor 4 untuk mengetahui kemungkinan adanya reaktivitas silang dari ketujuh antibodi monoklonal dengan derivat protein VP1 dari genotip lainnya selain G26 norovirus, yakni pada genotip G17, G23, dan G24. Uji dilakukan dengan ELISA dan Western blot. Pada grafik 4 di samping, terlihat hasil indirect ELISA bahwa antibodi monoklonal 1E5 mampu memblok aktivitas ikatan VP1 dengan genotip G17 dan G24. Sedangkan antibodi monoklonal 2C4 dan 2E10 mampu memblok aktivitas ikatan pada genotip G23 dan G24. Dari hasil sandwich ELISA pada grafik nomor 1 slide sebelumnya, terlihat bahwa antibodi monoklonal 1E5 mampu memblok aktivitas ikatan pada protein soluble dari genotip G17, G23, dan G24. Antibodi monoklonal 2C4 dan 2E10 mampu memblok aktivitas ikatan pada protein soluble dari genotip G23 dan G24. Antibodi monoklonal 2B2, 1F7, 1F11, dan 2B6 mampu memblok aktivitas ikatan pada protein soluble dari genotip G24. Dari hasil uji Western blot pada grafik nomor 2 slide sebelumnya, terlihat bahwa antibodi monoklonal 2B2 mampu mengenali protein VP1 dari genotip G23 selain pada genotip G26. Serta pada antibodi monoklonal 2C4 dan 2E10 mampu mengenali protein VP1 dari G23, G24, dan juga pada G26. Dari ketujuh antibodi monoklonal, tidak ada yang mengenali protein VP1 dari G17. Hal ini dibuktikan dari hasil uji Western blot. Efek blokade MAB 1F7, 1F11, dan 2B6 pada genotip spesifik. Berdasarkan uji in vitro terhadap blocking ikatan HBGA-VLP, menunjukkan bahwa MAB 1F7, 1F11, dan 2B6 spesifik terhadap genotip G26 nomor 5 VLP dan tidak ada efek pemblokiran silang terhadap HBGA yang mengikat G17, G23, dan G24. Ini ditunjukkan dengan gambar nomor 5 sebagai berikut. Berikut merupakan persen indeks pengeblokan ketujuh antibodi terhadap genotip G17, G23, G24, dan G26 nomor 5 VLP dibandingkan dengan kontrol positif, yaitu PCAB atau antibodi poliklonal. Hasil menunjukkan bahwa efek blokade MAB 1F7, 1F11, dan 2B6 menunjukkan persen indeks pengeblokan yang paling tinggi dari yang lain dan spesifik pada genotip G26 nomor 5 VLP. Hasil menunjukkan bahwa letak pengikatan MAB2B2 terletak di antara asam amino 286 dan 300. Kemudian, letak pengikatan untuk MAB1E5 dan 2C4 terletak di antara asam amino 298 dan 312. Itu ditunjukkan dengan adanya sinyal pengikatan atau dapat diamati pada gambar 6 berikut ini. Selain itu, hasil juga menunjukkan bahwa MAB yang memiliki di surface exposed loop region tidak menunjukkan efek pemblokiran. Hal ini dijelaskan dengan 3 MAB tersebut yang tidak mengenali protein VP1 yang sudah terdinaturasi. Kemudian, penjelasan yang lain yaitu bisa jadi cleavage site region itu bukan sebagai direct binding mediatornya, tetapi hanya untuk meregulasi adanya interaksi dengan HBGA sehingga tidak menunjukkan efek pemblokiran pada target di surface exposed loop region tersebut. Kesimpulan, uji in vitro virus-like particle HBGA binding blockade assay menunjukkan bahwa ketika blocking
antibodi menunjukkan adanya efek pemblokiran terhadap G26 norovirus virus-like particles, tetapi tidak pada G17, G23, dan G24 norovirus virus-like particles. Epitope mapping dan HBGA blocking assay menunjukkan bahwa monoklonal antibody yang menargetkan surface exposed loop region diprediksi tidak memiliki efek pemblokiran. Hal ini menunjukkan adanya peran penting wilayah ini dalam mengatur interaksi norovirus HBGA. Jenis monoklonal antibody ini mungkin dapat berguna dalam fasilitas pemahaman mengenai virus.